Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin Pak Jumanto selaku dosen pengampu matkul Arsitektur dan Organisasi Komputer. Izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai topik multicore komputer. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Pertama ada saya sendiri yaitu Rizky Ramadan dengan NIM 24041300078. Lalu ada Nandana Nabil Narsifa dengan NIM 24041300071. Lalu ada Noval Rido Permana dengan NIM 24041300075. Lalu ada Nicholas Novrino Mapayong dengan NIM 24041300111. Dan terakhir ada Ismail Dwi Permadi dengan NIM 24041300112. Nah, mulai kita pembahasan nih, apa sih multicore itu? Multicore sendiri adalah sebuah single physical processor atau prosesor fisik tunggal yang memiliki dua atau lebih induk pemrosesan atau core di dalam prosesor tersebut. Setiap core bisa menjalankan tugas secara mandiri dan paralel, sehingga meningkatkan performa komputer dalam menjalankan banyak tugas sekaligus atau multitasking, dan juga membantu performa komputer dalam menjalankan program-program berat. Lalu ada perbedaan dari multicore dan multiprosesor. Perbedaan yang pertama ada definisi. Dari definisi sendiri, multicore itu adalah satu chip prosesor dengan dua core atau lebih di dalam satu prosesor tersebut. Sedangkan multiprosesor adalah sistem dengan lebih dari satu chip prosesor. Jadi multicore bisa jadi di dalam multiprosesor. Lalu ada perbedaan di jumlah chip fisik. Multicore hanya memiliki satu chip, tetapi satu chip tersebut memiliki banyak core di dalamnya. Sedangkan multiprosesor memiliki lebih dari satu chip prosesor. Lalu perbedaannya ada di komunikasi. Secara komunikasi, multicore dapat lebih cepat karena komunikasinya hanya terdapat di dalam satu chip, sedangkan multiprosesor bisa dibilang lebih lambat karena harus melalui tahap sistem bus antar prosesor tersebut. Lalu perbedaan yang terakhir ada di konsumsi dayanya. Menggunakan multicore bisa dibilang lebih efisien dan sedangkan menggunakan multiprosesor bisa mengkonsumsi daya lebih tinggi dari multicore. Lalu selanjutnya ada beberapa contoh dari prosesor multicore. Yang pertama ada prosesor Intel. Prosesor Intel generasi modern sudah hampir semuanya menggunakan multicore, seperti Intel Core i5, i3, i7, i9, dan lain-lain itu sudah menggunakan multicore. Prosesor multicore Intel sendiri pertama kali itu ada Intel Core 2 Duo. Terus kita ada prosesor dari AMD, sama seperti Intel. Kebanyakan prosesor modern dari AMD sudah menggunakan multicore seperti Ryzen 5, Ryzen 7, dan AMD pertama kali menggunakan multicore sendiri di AMD Athlon 4X2. Dan sedangkan ada juga Apple M1, M2. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Noval Rido. Oke, selanjutnya ada sejarah multi-core prosesor. Nah, awalnya pada tahun 1980-an, di masa itu komputer masih mengandalkan single core. Tapi peneliti dan insinyur komputer sudah mulai menyadari keterbatasan single core, terutama saat menghadapi tugas berat atau multitasking. Gagasan tentang menjalankan banyak proses secara paralel atau parallel computing sudah mulai berkembang, terutama di superkomputer. Kemudian pada 900 tahun 990-an, eh, adanya batasan pada single core. Produsen seperti Intel dan AMD meningkatkan performa prosesor dengan meningkatkan clock speed atau frekuensi. Namun, semakin tinggi clock speed, semakin banyak panas yang dihasilkan, dan konsumsi daya meningkat drastis. Diperlukan alternatif lain untuk meningkatkan performa tanpa terus menaikkan clock speed. Kemudian, pada awal tahun 2000-an, multicore mulai menjadi solusi. Para insinyur komputer mulai bereksperimen dengan menggabungkan dua atau lebih core dalam satu chip. Ini memungkinkan prosesor menjalankan beberapa proses secara bersamaan tanpa harus menaikkan clock speed secara signifikan. Tahun 2001, IBM meluncurkan Power 4, prosesor komersial pertama yang memiliki dua core dalam satu chip. Kemudian pada tahun 2005, multicore mulai masuk pasar konsumen. Tahun ini menjadi tonggak penting. Intel meluncurkan Pentium D, prosesor dual core untuk pasar umum, dan AMD merilis Athlon 64X2, juga prosesor dual core. Sejak saat itu, multicore menjadi standar dalam dunia komputer, dari laptop hingga PC. Nah, kemudian mengapa multicore muncul? Ini ada 4 alasan mengapa multicore muncul. Salah satunya adalah untuk pengembangan kebutuhan komputasi. Nah, awalnya komputer itu menggunakan single core prosesor.
di mana satu inti tunggal menangani semua tugas pemrosesan. Namun, dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan komputasi yang semakin kompleks, seperti aplikasi multitasking, komputasi paralel dan kecerdasan buatan yang memerlukan pemrosesan yang lebih cepat, single core mulai menemui batasan kemampuannya. Nah, kemudian yang nomor dua ada untuk kinerja yang lebih tinggi. Nah, dengan membagi beban kerja di antara beberapa inti, multicore dapat meningkatkan kinerja secara efisien, bahkan ketika beban kerja yang dijalankan secara bersamaan. Dan yang nomor tiga ada efisiensi energi. Dalam beberapa kasus, multicore dapat lebih efisien secara energi dibandingkan dengan meningkatkan kecepatan clock speed single core yang dapat menghasilkan panas yang lebih banyak. Dan yang nomor empat itu ada skalabilitas. Multicore ini memungkinkan untuk meningkatkan lebih mudah dalam kinerja tanpa harus meningkatkan frekuensi clock secara signifikan yang dapat mencapai batasan fisik dan teknis. Kemudian itu apa sih bedanya dengan single core? Nah, di single core ini memiliki satu inti pemrosesan utama untuk menangani semua instruksi dan operasi komputasi. Meskipun dapat bekerja pada tingkat kecepatan clock yang tinggi, namun single core memiliki keterbatasan dalam menangani banyak tugas secara bersamaan. Sedangkan pada multicore, multicore ini mengintegrasikan beberapa inti pemrosesan atau core dalam satu chip. Misalnya, prosesor dual core memiliki dua inti, quad core memiliki empat inti, dan seterusnya. Nah, keuntungan utamanya itu adalah kemampuan untuk melakukan banyak tugas secara simultan atau parallel processing. Kemudian meningkatkan kinerja secara signifikan untuk aplikasi yang mendukung multithreading dan multitasking. Kemudian selanjutnya ada arsitektur dan cara kerja multicore yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Ismail. Oke, saya Ismail ingin melanjutkan yang dijelaskan teman saya tadi. Seperti yang dijelaskan teman saya tadi sebelumnya bahwa arsitektur multicore adalah desain prosesor yang menggabungkan lebih dari dua inti core ya. Terus selanjutnya kita bahas gimana cara kerjanya. Nah, sebelumnya ada arsitektur multicore komputer ini dibagi menjadi dua, yaitu ada homogeneous multicore dan heterogeneous multicore. Yang pertama ada homogeneous multicore, yaitu arsitektur prosesor multicore, di mana semua inti core-nya yang terdapat dalam satu chip itu memiliki desain yang sama, kemampuan dan karakteristik yang identik tuh sama. Jadi mereka setiap core-nya itu intinya tuh memiliki kesamaan lah. Dengan kata lain, setiap core di dalam browser memiliki arsitektur yang sama dan cara kerjanya pun juga sama. Sehingga performa yang dibagikan itu sama, sehingga dapat saling menggantikan dalam menjalankan tugas komputasi. Selanjutnya ada heterogeneous multicore, yaitu arsitektur prosesor yang menggabungkan lebih dari satu atau lebih inti core dalam satu chip. Berbeda dengan homogeneous tadi, yang kalau homogeneous kan core-nya itu sama ya dia. Nah, kalau yang di heterogeneous ini, core-nya itu berbeda-beda. Jadi karakteristiknya itu setiap core itu berbeda-beda. Intinya ini dapat berupa kombinasi core yang performanya tinggi, terus core yang memiliki hemat daya, sehingga efisiensi dan kinerja komputer tuh lebih baik. Selanjutnya yaitu cara kerja homogeneous multicore. Nah, yang pertama ada eksekusi paralel. Setiap core menjalankan instruksi program secara mandiri dan bersamaan. Kemungkinan beberapa instruksi atau trik dieksekusi secara simultan. Nah, ini meningkatkan throughput dan respon sistem terutama pada aplikasi yang mendukung komputasi paralel. Yang kedua ada shared memory cache. Shared, shared memory cache. Nah, core-core biasanya berbagi melalui memori utama atau RAM. Kan dapat memiliki cacat tingkat atas atau biasa disebut L2 yang dibagi secara bersamaan. Sementara cacat tingkat tertinggi atau tingkat pertama yaitu L1 biasanya terpisah untuk setiap core. Jadi L2 ini untuk bersama dan L1 ini untuk mandiri setiap core-nya. Mekanisme ini memungkinkan akses data yang lebih cepat dan efisien antar core satu dengan core yang lainnya. Kemudian ada koherensi cache. Nah, koherensi cache ini karena beberapa core dapat mengakses data yang sama, terdapat sirkulasi sirkuit koherensi cache yang menjaga konsisten data antar cache core-core tersebut. Koherensi ini bekerja lebih efisien karena jarak antar core yang dekat dalam satu chip sehingga sinyal antar core lebih cepat dan stabil. Kemudian ada interkoneksi core. Nah, interkoneksi core ini adalah core-core dalam prosesor homogeneous multicore terhubung melalui topologi jaringan seperti bus, ring, atau mesh yang memungkinkan komunikasi dan koordinasi antara core dengan latensi lebih rendah. Kemudian yang terakhir ada load balancing. Sistem operasi dan schedule membagi beban kerja secara merata ke seluruh core identik sehingga tidak ada core yang terlalu terbebani sementara yang lain menganggur. Ini meningkatkan efisiensi dan performa keseluruhan. Jadi jika diibaratkan homogeneous multicore ini seperti kelompok. Nah, jadi di kelompok itu ada katakanlah ada empat anggota. Nah, empat anggota ini dia
semua anggotanya itu memiliki kemampuan yang sama seperti kita contohkan aja memiliki kemampuan desain lah. Dari keempatnya ini tuh memiliki kemampuan desain yang sama. Jadi kemampuan mereka ini sama-sama desain semua nih. Nah, kemudian dia kelompok ini mendapatkan job atau kerjaan atau tugas dari klien gitu untuk mengerjakan katakanlah untuk mengerjakan 80 desain gitu kan. Nah, jika dikerjakan secara sendiri kan itu bakal lama kan. Dengan kemampuan mereka yang sama, maka mereka akan dibagi secara rata untuk mengerjakan tugas-tugas ini sehingga tugasnya itu lebih cepat untuk terselesaikan. Contoh penggunaannya itu misalnya pada aplikasi multitasking ya, jalankan browser, memutar musik, dan antivirus secara bersamaan. Masing-masing core ini dapat menangani tugas berbeda secara paralel. Jadi tetap sama, cuma di paralel gitu, dibagilah. Pada aplikasi multi-core tadi seperti pengolahan video, game, atau simulasi prosesor, dapat dibagi menjadi beberapa thread yang dieksekusi secara berbeda secara bersamaan. Jadi ya tetap core-nya itu berjalan secara bersamaan, tapi eksekusinya tuh dibagi merata gitu. Selanjutnya ada cara kerja heterogeneous multicore. Berbeda dengan homogeneous multicore tadi. Yang homogeneous multicore kan core-nya tuh setiap core-nya tuh kan sama. Oh. Heterogeneous ini core-nya tuh beda-beda. Jadi setiap core itu berbeda. Nah, cara kerjanya itu sebagai berikut ada pembagian tugas berdasarkan beban kerja atau berdasarkan kondisi tertentu. Sistem operasi dan schedule secara dinamis mengatur tugas mana yang dijalankan pada inti performa tinggi dan mana yang dialokasikan ke inti hemat daya. Nah, misal contoh kalau kita hanya menggunakan laptop untuk membuka WhatsApp atau hanya sekedar browsing, maka inti hemat daya inilah yang akan digunakan. Berbeda ketika kita bermain game atau melakukan rendering, maka apa inti dengan performa yang tinggi yang akan diaktifkan akan membackup untuk respon yang lebih cepat. Kemudian ada penggunaan inti yang lebih efisien. Nah, ketika beban kerja atau kondisi yang rendah hanya hanya kondisi yang digunakan itu tidak banyak, maka hanya inti hemat daya yang akan aktif sehingga konsumsi energi menjadi lebih hemat. Saat beban kerja meningkat atau saat melakukan aktivitas yang lebih, gitu, inti performa tinggi akan diaktifkan untuk memberikan respon yang cepat dan kinerja yang lebih maksimal lagi. Jadi setiap core itu memiliki tugas untuk kondisi-kondisi tertentu. Kemudian selanjutnya ada koherensi caca yaitu karena inti memiliki karakteristik berbeda, diperlukan mekanisme khusus untuk menjaga konsisten data antar inti seperti protokol, koherensi caca, dan jaringan terkoneksi on chip yang efisien agar data terbaru selalu tersedia di semua intinya. Karena berbeda-beda, kalau yang tadi kan intinya kan sama kan. Karena ini intinya berbeda-beda, maka lebih ditambahkan mekanisme khusus untuk menjaga untuk menjaga transfer angka data di setiap core-nya. Kemudian ada interkoneksi dan komunikasi. Inti-inti ini terhubung melalui jaringan terkoneksi seperti bus, ring, atau mesh yang memungkinkan komunikasi cepat antar core dengan latensi rendah, mendukung koordinasi tukar data dan mendukung koordinasi tugas dan pertukaran data secara lebih efisien lagi. Yang terakhir ada pemrograman dan sistem operasi. Sistem operasi dan perangkat lunak harus mampu mengenali jenis inti dan memanfaatkan keunggulan arsitektur heterogen, termasuk pengaturan dinamis daya dan performa sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Contoh penggunaannya adalah saat misal kita buka aplikasi ringan seperti chat atau email yang tadi saya sebutkan, ini maka inti yang hemat akan diaktifkan. Nah, ketika kita bermain game atau melakukan rendering video itu kan pasti aktivitas yang sangat berat kan. Nah, maka core-core dengan performa tinggi ini yang akan diaktifkan. Nah, dari kedua arsitektur core ini, dari homogeneous multicore dan heterogeneous multicore, kita dapat menyimpulkan bahwa prinsip kerja multicore adalah membagi beban kerja secara komputasi ke beberapa inti secara paralel. Staf ini dapat menjalankan tugas atau trik yang berbeda secara bersamaan. Yang membedakan keduanya adalah yang pertama itu kalau homogeneous itu dia membaginya itu secara rata, sedangkan kalau heterogeneous itu membaginya secara dengan kondisi tertentu. Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini saya akan menjelaskan mengenai keuntungan penggunaan multicore saat ini. Yang pertama ada multitaskingnya lebih baik. Jadi setiap core dapat menjalankan state atau program berbeda secara simultan. Jadi misalnya satu core ini menjalankan satu browser, satu core lagi untuk game, satu core untuk update, antivirus, dan semuanya itu bisa berjalan paralel tanpa harus berebut core tunggal. Yang kedua ada scalability lebih baik untuk performa jangka panjang. Arsitektur multi-core itu memungkinkan produsen prosesor terus menambah core tanpa harus mengubah keseluruhan desain. Jadi kedepannya tuh kita bisa upgrade ke 6, 8, 16, bahkan mungkin terobosan barunya bisa 32 core. Yang ketiga itu ada lebih efisien dalam virtualisasi. Virtual machine atau VM atau kontainer seperti Docker bisa disebar ke core-core berbeda seperti setiap VM itu terasa seperti punya CPU sendiri. Sebagai contoh kita bisa hosting server pakai multi-core untuk handle banyak user atau instance secara bersamaan.
Yang keempat ada cocok untuk aplikasi paralel. Semuanya dapat dioptimalkan untuk dijalankan di banyak thread secara paralel. Contohnya pada aplikasi berat seperti editing atau render kayak ada Premiere Pro, Blender atau After Effects. Kemudian ada gaming modern yang punya banyak AI, ada atau simulasi, dan grafik. Kemudian ada yang paling baru sekarang ini adalah machine learning dan artificial intelligence atau AI. Itu kita bisa menggunakan mereka untuk memproses data yang sangat banyak atau masif yang kemudian bisa menjadi alat untuk memprediksi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari user yang bersangkutan. Kemudian kita lanjut ke tantangan penggunaan multicore saat ini. Nah, tantangannya yang pertama itu kita tidak semua software itu bisa memanfaatkan banyak core. Kenapa? Karena aplikasinya itu khusus hanya untuk aplikasi yang bisa ditulis dengan teknik multi-threading atau parallel programming. Nah, banyak program yang lama atau lawas atau yang simpel-simpel aja. Contohnya kayak Notepad atau kalkulator. Itu biasanya cuma pakai satu core doang. Karena ya emang kan sangat simpel banget ya. Jadi nggak perlu banyak core gitu untuk uh, penggunaannya. Kemudian selanjutnya itu ada sinkronisasi dan komunikasi antar core. Nah, di sini ada masalah race condition, deadlock, dan overhead sinkronisasi itu bisa muncul saat core berbagi data. Nah, sebelumnya race condition itu apa sih? Race condition itu kayak misalnya aku punya dua core berbeda, sebut saja core A dan core B. Nah, core A dan core B ini berdua masing-masing berusaha pengen mengakses atau mengubah variabel atau data yang sama dan hasil akhirnya itu berubah-ubah tergantung siapa yang lebih cepat duluan. Nah, contohnya misal si core A ini nulis angka 10 gitu ya ke variabel X sebagai contoh. Terus tapi core B itu masih ngebaca X sebelumnya. X sebelumnya ternyata di assign itu nilainya masih 5. Nah, jadi kan hasil programnya jadi nggak konsisten. Jadi program tersebut nggak bisa diprediksi bugnya akan seperti apa. Kemudian itu yang deadlock. Deadlock itu kayak dua core yang saling menunggu sumber daya yang sedang dipakai core lain. Jadi nggak ada yang bisa jalan tuh. Sebagai contoh, misal core A itu mengunci sumber daya yang pertama, core B itu mengunci sumber daya yang kedua. Nah, dia harus menunggu core A selesai dulu supaya core B bisa jalan. Jadi saling menunggu masing-masing karena saling kunci masing-masing kayak contoh core A butuh sumber daya dari yang pertama, tapi butuh yang dari kedua. Berarti dia harus nunggu B. Sementara yang B nunggu core A. Nah, ini dua saling tunggu dan program nggak jalan. Terus itu yang menyebabkan sistem akan hang atau stuck terus bisa reset gitu. Nah, terus yang ketiga, tantangan ketiga itu ada software development jadi lebih rumit. Nah, ngecode untuk multicore itu butuh pemahaman paralelisme, sinkronisasi thread, dan pembagian beban kerja. Debuggingnya juga akan lebih susah karena ada kemungkinan race condition, deadlock, overheat synchronization, dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada pengaturan suhu dan overheat. Jadi semakin banyak core, tentu semakin tinggi dong potensi panasnya. Jadi kalau nggak dikelola dengan baik itu bisa menyebabkan overheat, panas yang berlebih gitu ya. Jadi menyebabkan throttling atau performa dari core tersebut turun gitu. Device tersebut turun. Oke, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya Nabil. Selanjutnya adalah potensi multicore di masa depan. Yang pertama adalah core bertambah pintar. Alih-alih hanya menambah core, aplikasi akan mulai fokus untuk membuat core yang lebih khusus untuk tugas tertentu. Contoh yang ada adalah adanya core kencang untuk tugas berat dan core hemat energi untuk tugas ringan. Yang kedua adalah software dan AI yang semakin canggih dalam membagi pekerjaan antar core. Sistem operasi dan aplikasi baru akan dioptimasi supaya semua core aktif maksimal. Contohnya adalah Windows 11 yang sudah memiliki fitur Thread Director untuk mengatur mana core yang harus diberi tugas berat dan ringan. Yang ketiga adalah spesialisasi core untuk AI dan machine learning. Banyak CPU di masa depan akan punya core khusus untuk tugas-tugas AI, bukan hanya core biasa. Yang keempat adalah chiplet, teknologi, dan modular CPU. Daripada satu chip besar yang penuh core, di masa depan mungkin akan banyak chip kecil atau chiplet yang digabung menjadi satu CPU besar. Ini membuat produksi lebih fleksibel dan murah, serta performa yang lebih scalable. Yang kelima adalah energi dan pendinginan akan menjadi tantangan besar. Dengan semakin banyaknya core, otomatis akan membutuhkan biaya yang lebih besar dan akan membutuhkan teknik baru supaya CPU tetap dingin dan hemat listrik. Kemungkinan pendingin cairan akan lebih umum, desain laptop akan menjadi lebih kreatif, dan material baru seperti grafin mulai dipakai. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.